Bayangkan, pelatih hidupmu masih menempel di tanganmu saat kau diseret ke ruang rapat berlapis emas. Tiba-tiba, seorang bupati berkuasa menatapmu, bukan karena kau melakukan kesalahan, melainkan karena mereka membutuhkanmu untuk menanggung kesalahan yang jauh lebih besar. Malam ini, kau harus menikahi anakku. Suara perintah itu menusuk. Kau hanyalah Angga, seorang office boy tanpa apa-apa, tapi di hadapanmu duduk Bunga, putri tunggal bupati yang sedang hamil besar, dengan mata yang memancarkan keputusasaan sekaligus rahasia berlapis. Mengapa kau? Mengapa harus seorang OB yang mereka pilih untuk menutupi skandal politik dan aib keluarga yang begitu besar? Rahasia apa yang dipegang keluarga ini, sehingga mereka bersedia mengikatkan putri mereka pada pria yang baru mereka temui, hanya karena ia dianggap aman dan tak punya ambisi? Menolak berarti kehilangan pekerjaan dan masa depan ibumu, menerima berarti menjual harga dirimu. Keputusan apa yang akan diambil Angga? Dan apakah pernikahan palsu ini justru akan menjadi awal dari terbongkarnya kebenaran tentang kejahatan yang lebih kejam dari sekadar aib? Ikuti kisah tentang martabat yang diinjak-injak kekuasaan, dan bagaimana cinta sejati justru lahir dari luka dan keterpaksaan yang tak terduga ini. Angga terlahir dari strata yang selalu dianggap hanya sebagai latar belakang. Bagi elit Seroja Indah, ia hanyalah sosok anonim yang bertugas memastikan lantai marmer lobi kantor bupati berkilau tanpa cacat. Umurnya baru menginjak 25 tahun, tetapi beban hidupnya jauh lebih tua. Sejak sang ayah meninggal karena kecelakaan kerja yang ditutup-tutupi, Angga memikul janji untuk menjaga ibunya yang sakit. Martabatnya adalah mengurus ibunya, dan satu-satunya jalan adalah pekerjaan sebagai petugas kebersihan dengan gaji pas-pasan. Inilah motivasi intinya, bertahan hidup demi sang ibu, sebuah alasan yang membuatnya rentan, dan yang disadari betul oleh orang-orang di atasnya. Bau pembersih lantai dan keringat Angga beradu dengan aroma parfum mahal yang tiba-tiba menguasai koridor. Pak Joko, kepala staf Arman, Bupati Seroja Indah, menarik lengannya tanpa penjelasan. Tatapan para pegawai yang dilewatinya bukanlah tatapan heran, melainkan campuran antara kasihan dan rasa jijik yang terselubung. Angga tahu ini bukan hal baik. Orang sepertinya tidak pernah dipanggil ke ruang rapat utama, tempat keputusan senilai miliaran rupiah dibuat. Pintu ganda kayu gelap itu terbuka, memperlihatkan miniatur kekuasaan dan keputusasaan. Bupati Arman duduk tegak, sebuah monumen kekerasan hati, sementara istrinya, Ibu Wulan, menangis tanpa suara. Di tengah mereka, Bunga, putri tunggal mereka, duduk membungkuk. Kehamilannya yang besar adalah aib yang tidak bisa dibungkus oleh gaun sutra termahal sekalipun. Bunga adalah korban, tapi di mata keluarganya, ia adalah skandal yang harus dimusnahkan. Angga, suara Arman berat, diwarnai kekuasaan tak terbatas. Malam ini, kau akan menikahi putriku. Dunia Angga menciut. Ia hanya seorang OB, lulusan sekolah menengah pertama. Kekuatannya adalah kejujuran dan iman, kelemahannya adalah rasa minder yang menghantuinya seperti bayangan. Ia tahu ia sedang dipilih bukan karena layak, tetapi karena ia adalah aset paling aman dan paling mudah dikendalikan. Ia tidak punya relasi politik, ia tidak punya uang, ia tidak punya ambisi. Ia adalah lubang hitam sempurna untuk menyerap skandal ini. Angga membuka mulut, suaranya serak. Tapi, Pak, saya... Arman memotongnya dengan nada dingin, ini bukan soal cinta, Angga. Ini soal menyelamatkan nama baik keluargaku, karir politikku, dan masa depan bayi ini. Tatapannya menusuk, mengandung janji dan ancaman sekaligus. Kau akan mendapatkan jaminan pekerjaan, dan ibumu akan mendapatkan perawatan terbaik. Tolak, dan kau kehilangan segalanya. Bahkan kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lagi di kota ini. Dua kekuatan bertarung di dada Angga, martabat dirinya melawan kelangsungan hidup ibunya. Inilah dilema moral yang ditawarkan kepadanya, menjual harga diri untuk amal, atau membiarkan ibunya mati. Ia melirik Bunga, yang mengangkat matanya sebentar. Ada rasa terima kasih yang menyakitkan di mata Bunga, bukan cinta, melainkan rasa syukur bahwa ada orang yang mau menanggung aib yang bukan miliknya. Angga menarik napas, mengingat kembali surat kecil yang ia temukan di barang peninggalan ayahnya, sebuah catatan buram tentang pinjaman besar yang tidak pernah lunas dari Arman Oko. Sebuah rahasia berlapis yang tidak ia sadari.
Arman tidak hanya membeli keheningan Angga, tetapi juga menebus kesalahan lama yang ia ciptakan. Angga berdiri di ambang pintu kekuasaan Arman, bukan sebagai menantu, tetapi sebagai sandera yang tak terpisahkan dari sejarah hitam Arman. "Baik, Pak," kata Angga, suaranya bergetar tetapi penuh tekad yang dipaksakan. "Saya terima." Penerimaan ini adalah pengait akhir yang menusuk. Bukan penerimaan pasrah, melainkan keputusan yang terbuat dari keputusasaan dan rasa ingin tahu yang baru lahir. Ia akan menikahinya, tapi ia tidak akan menjadi boneka. Ia akan mencari tahu, mengapa ia? Mengapa seorang OB? Rahasia yang dikandung Bunga dan rahasia yang dikandung masa lalu ayahnya, kini bertemu di malam yang sama. Upacara pernikahan itu berlangsung seperti adegan dalam drama sunyi, tergesa-gesa dan tanpa jiwa, di aula belakang rumah dinas yang megah. Angga mengenakan jas pinjaman yang terasa seperti kain kafan. Ia merasa seperti figuran dalam sandiwara yang dirancang untuk mengelabui publik. Saat Arman menjabat tangannya sebagai wali, Angga merasakan dinginnya kekuasaan yang bersemayam dalam genggaman itu, sebuah kekuasaan yang bisa menciptakan dan menghancurkan kehidupan sesuka hati. "Saya terima nikahnya Bunga binti Arman dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Kata-kata itu diucapkan dengan lantang, tapi maknanya kosong. Saksi berseru, "Sah," menciptakan kelegaan politis, bukan spiritual. Di sudut ruangan, Ibu Wulan tersenyum, senyum yang sama dinginnya dengan cahaya lampu kristal yang tergantung di atas kepala mereka. Angga kini resmi menjadi suami Bunga, pria yang mengemban aib orang lain demi imbalan berupa kelangsungan hidup. Malam itu, Angga melangkah ke kamar pengantin utama dengan hati yang dipenuhi rasa takut. Ia bukan takut pada Bunga, melainkan pada kebohongan besar yang mengikat mereka. Kamar itu mewah, berbau melati dan ketidaknyamanan. Bunga duduk di tepi ranjang, punggungnya menghadap Angga, masih dalam gaun pengantin putih gading yang kini tampak seperti seragam tawanan. Angga berdeham, memutuskan untuk memecah keheningan yang menyesakkan. Aku akan tidur di sofa sana. Aku tahu ini sulit bagimu." Bunga berbalik perlahan. Di matanya tidak ada permusuhan, hanya kesedihan yang membeku. "Angga," bisiknya, suaranya nyaris hilang. "Terima kasih. Kau satu-satunya yang memperlakukanku seperti manusia, bukan seperti piring pecah yang harus disembunyikan." Malam pertama mereka dihabiskan dengan berbagi kisah, bukan ranjang. Bunga bercerita dengan mata terpejam tentang Andi, putra pengusaha properti kenalan Arman, yang merenggut masa depannya di sebuah pesta. Ia bercerita tentang kelemahan ayahnya yang lebih memilih citra daripada keadilan. Angga menyadari kontroversi terbesar di sini bukanlah kehamilan di luar nikah, melainkan kejahatan yang diselimuti kemewahan dan hukum yang dibeli. "Aku tahu, siapapun yang jadi ayah biologisnya, dia adalah penjahat, dan anak ini adalah korban," kata Angga, tanpa sadar ia telah menempatkan dirinya sebagai sekutu Bunga. "Kenapa kau tidak menuntut?" Air mata Bunga jatuh. Mereka bilang, "Siapa yang akan percaya pada putri bupati yang mabuk di pesta? Kau hanya akan menghancurkan ayah." Mereka bilang Andi terlalu kuat. Pada saat itu, rasa minder Angga lenyap, digantikan oleh kemarahan yang membara. Ia melihat Bunga bukan sebagai putri bupati, melainkan sebagai dirinya sendiri, orang kecil yang dirugikan oleh kekuasaan Arman. Saat Bunga tertidur karena kelelahan, Angga menemukan sebuah kotak perhiasan terbuka di meja rias. Di dalamnya, terselip sebuah kartu nama usang. Tertulis nama Arjuna, ayahnya, dan di baliknya, ada coretan tangan Bunga muda, "Ayahku menghancurkan Arjuna." Jantung Angga berdebar kencang. Rahasia berlapis itu mulai terkuak. Ayahnya dipecat Arman bertahun-tahun lalu, dan Bunga tahu itu. Ini bukan hanya pernikahan karena skandal, ini adalah perjumpaan takdir. Angga menggenggam kartu nama itu. Ia kini punya tujuan ganda, melindungi Bunga dan bayinya, serta menggali kebenaran tentang ayahnya, yang mungkin merupakan skandal lain yang disembunyikan Arman bertahun-tahun lalu. Malam ini, OB itu bukan lagi sekadar menantu sandera, ia adalah penyelidik yang mencari penebusan ganda. Hari-hari berikutnya di rumah dinas, adalah permainan kucing-kucingan yang dingin. Angga dan Bunga, yang terikat oleh ijab kabul dan rahasia yang sama, mulai menjalin aliansi yang rapuh. Angga menyadari ia tidak bisa mengalahkan Arman dengan kekerasan,
ia harus menggunakan kecerdikan. Dengan status barunya sebagai menantu, ia memiliki akses ke koridor dan orang-orang yang sebelumnya tak terjangkau. Bunga, yang kini memiliki Angga sebagai pendengar yang tulus, mulai membuka diri. Ia memberikan petunjuk tentang Andi, lingkaran sosialnya, pengacara liciknya, Pak Haryo, dan bahkan nama dokter yang memeriksa Bunga setelah kejadian. Angga menggunakan setiap tugasnya membersihkan kantor bupati untuk mengumpulkan informasi secara bertahap. Kau harus berhati-hati, bisik Bunga suatu pagi, saat Angga menyajikan teh. Ayah sudah menyuruh orangnya mengawasimu. Dia tidak percaya ketulusan, hanya kepatuhan. Angga hanya tersenyum samar. Aku tahu, Bunga. Tapi kepatuhan hanya bisa dibeli jika kita tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Aku sekarang mempertaruhkan segalanya. Angga mendekati Bu Surti, kepala pelayan lama yang ia ingat selalu ramah padanya saat ia masih menjadi OB. Bu Surti awalnya ketakutan, ia takut kehilangan pekerjaannya, ia takut dengan kekuasaan Arman. Bu, kata Angga, tanpa basa-basi, menggunakan status barunya. Saya tidak minta ibu berbohong, saya hanya minta kebenaran. Apa yang ibu dengar malam itu, di luar kamar Bunga? Awalnya Bu Surti menolak, tetapi Angga berhasil memainkan kartu kemanusiaan. Ia mengingatkan Bu Surti bahwa bayi ini adalah cucu Arman, tetapi juga korban kejahatan yang ditutup-tutupi. Bu Surti akhirnya menyerah. Ia menyerahkan ponsel lama, berisi rekaman suara Andi yang mengancam Bunga. Rekaman itu bukan hanya bukti kejahatan seksual, tetapi juga bukti bagaimana para elit menggunakan intimidasi dan uang untuk meredam kebenaran. Di saat yang sama, Angga menggunakan nama Arman untuk menghubungi kenalan lama ayahnya. Ia mulai menyusun potongan sejarah kelam Arman, sang bupati yang dulu hanya pengusaha kecil, menipu mitra bisnisnya, termasuk ayah Angga, yang membuatnya kehilangan segalanya. Ternyata, pernikahan ini bukan takdir, melainkan karma yang disajikan dalam bentuk paling pahit. Angga kini memiliki kesempatan untuk mengungkap kebohongan ganda Arman. Ketegangan memuncak saat Arman memanggil Angga ke ruang kerjanya. Arman menyodorkan amplop tebal berisi uang tunai, hadiah, untuk loyalitas. Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik, Angga. Setelah bayi ini lahir, kau dan Bunga akan bercerai secara diam-diam. Kau akan mendapatkan modal ini dan ibumu akan mendapat rumah. Arman tersenyum palsu. Jangan pernah berpikir kau bisa mendapatkan lebih. Ingatlah tempatmu. Angga menatap amplop itu, menolak tawaran kemapanan yang berlumur dosa. Ia menyadari kontroversi terbesar adalah bagaimana kebenaran selalu dijual dan dibeli. Ia harus membuat keputusan berisiko. Saya tidak butuh uang Anda, Pak, kata Angga, dengan suara tenang yang membuat Arman terkejut. Saya hanya butuh satu hal, kebenaran. Untuk Bunga, untuk bayi ini, dan untuk ayah saya. Arman menjadi pucat. Ia melihat bukan lagi OB yang patuh, melainkan musuh politik yang tersembunyi. Apa yang kau bicarakan? Ayahmu sudah mati, ancam Arman, rahangnya mengeras. Angga memegang kartu nama lama ayahnya di saku. Betul, Pak. Tapi kebenaran tentang dia belum mati. Saya tidak akan bercerai sebelum keadilan untuk Bunga ditegakkan. Dan saya akan berdiri di sisinya sampai akhir. Bahkan di pengadilan. Penolakan Angga adalah pengait akhir yang membuat ancaman Arman nyata. Angga tidak hanya menantang status quo, ia menantang seluruh sistem Arman. Angga dan Bunga, dibantu oleh pengacara publik yang idealis, menyusun kasus mereka. Bukti-bukti yang dikumpulkan Angga sangat kuat. Rekaman suara Andi yang bersifat mengancam, hasil visum lama yang menunjukkan kekerasan, dan kesaksian emosional Bu Surti. Andi dan pengacaranya, Pak Haryo, menyerang balik dengan brutal. Mereka menuduh Bunga sebagai wanita murahan yang mencari keuntungan, dan Angga sebagai pria miskin yang diperalat demi uang. Kontroversi semakin dalam, kasus ini bukan lagi hanya kejahatan, melainkan perang kelas yang terbuka. Persidangan digelar di gedung pengadilan Seroja Indah. Aula dipenuhi wartawan, aktivis perempuan, dan tatapan ingin tahu warga. Bunga duduk di samping Angga, menggenggam tangannya erat. Ia tidak lagi menunduk. Di balik kehamilan besarnya, kini terpancar keberanian yang lahir dari trauma.
Klimaks cerita datang saat rekaman suara Andi diputar di ruang sidang. Suara angkuh Andi bergema, "Kau pikir kau bisa menuntutku? Aku punya uang, punya kekuasaan. Kau cuma gadis bodoh." Ruangan itu hening, bahkan hakim terlihat terguncang oleh bukti tak terbantahkan tentang arogansi kekuasaan. Bunga menangis, tetapi ini adalah tangisan pembebasan, bukan kesedihan. Angga berbisik, "Kita hampir sampai." Haryo, pengacara Andi, masih mencoba menyerang, berargumen bahwa Angga dipaksa menikah dan ini semua hanyalah konspirasi keluarga Arman. Namun, kesaksian Angga yang lugas dan jujur tentang bagaimana Arman memaksanya, dan bagaimana ia menolak tawaran uang tutup mulut, justru membalikkan keadaan. Angga tidak tampil sebagai menantu yang loyal, tetapi sebagai pahlawan sederhana yang menuntut kebenaran. Palu diketuk. Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Andi atas kekerasan seksual dan menolak gugatan hak asuhnya. Palu itu bukan hanya memvonis Andi, tetapi juga memukul telak citra Bupati Arman, yang duduk di bangku belakang dengan wajah pucat, karir politiknya kini diambang kehancuran. Di luar pengadilan, sorak-sorai pecah. Namun, di tengah hiruk-pikuk kemenangan, Bunga mulai merasakan kontraksi. Malam itu, Angga dan Bunga kembali ke rumah dinas. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, mencerminkan drama emosional yang mereka alami. Di kamar bersalin rumah sakit, Bunga berjuang. "Aku takut." Angga, rintihnya, wajahnya pucat. Angga berlutut di sampingnya. "Kau kuat, Bunga. Kau sudah mengalahkan Arman, kau mengalahkan Andi, kau mengalahkan ketakutanmu. Sekarang kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri." Ia membacakan ayat-ayat pendek, mengusap kening istrinya. Di luar, Arman dan Ibu Wulan menunggu dengan cemas, bukan lagi memikirkan Citra, melainkan anak mereka. Pukul 3 dini hari, tangisan bayi laki-laki memecah keheningan. Angga menerima bayinya, mengumandangkan azan di telinga mungilnya. "Namanya Fikri," katanya, suaranya parau tapi penuh cinta. Di saat itu, ikatan pernikahan palsu mereka berubah menjadi ikatan keluarga yang tak terpisahkan. Kelahiran Fikri adalah sebuah penyelesaian, tetapi juga awal dari kontroversi baru. Media memuja Angga sebagai pahlawan sejati dan Arman sebagai ayah yang, akhirnya, mendukung kebenaran. Namun, bagi Angga dan Bunga, kemenangan sejati adalah kebebasan dari genggaman Arman. Setelah sidang, Arman mencoba menebus kesalahannya. Ia menawarkan Angga jabatan tinggi di kantor bupati, gaji besar, dan sebuah rumah mewah. Sebuah godaan yang dilemparkan kepada mantan OB yang telah bekerja keras seumur hidupnya. Angga menatap Arman, yang kini terlihat tua dan rapuh, politiknya hancur. "Terima kasih, Pak Arman," kata Angga, dengan ketenangan yang mengejutkan. "Tapi saya menolak. Dulu Bapak memaksa saya menikah karena saya aman, tidak punya ambisi. Sekarang Bapak menawarkan kekayaan karena saya sudah terlanjur berani. Saya tidak mau diatur oleh uang Anda, atau uang siapapun." Penolakan Angga adalah pernyataan kontroversial yang menantang nilai-nilai masyarakat yang menganggap kekuasaan dan kekayaan sebagai tujuan akhir. Angga memilih martabat atas kemewahan. Ia menolak menjadi bagian dari sistem yang hampir menghancurkannya. Bunga, yang kini menjadi ibu, sepenuhnya mendukung keputusan suaminya. Ia telah belajar bahwa cinta sejati bukanlah hadiah mahal, melainkan ketulusan yang ditunjukkan saat ia berada di titik terendah. Ia mencintai Angga bukan karena ia menyelamatkannya dari aib, tetapi karena ia menyelamatkannya dari kebohongan. Beberapa bulan kemudian, Angga dan Bunga membuat keputusan final yang memicu gosip baru. Mereka meninggalkan rumah dinas megah itu. Mereka pindah ke pinggiran Seroja Indah, ke sebuah rumah kecil berdinding putih, jauh dari sorot kamera dan intrik politik. Angga membuka warung kelontong kecil di halaman depan, sementara Bunga mengurus Fikri. Angga yang dulunya seorang OB, kini adalah seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab, yang sesekali masih mengepel lantai, tetapi kini lantai warungnya sendiri. Ia melakukannya dengan senyum, karena itu adalah pekerjaan yang jujur dan milik dia sepenuhnya. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda, menyaksikan Fikri tidur lelap, Bunga bersandar di bahu Angga. "Dulu aku berpikir hidupku berakhir malam itu," bisik Bunga, mengenang trauma yang mengubah segalanya. "Tapi ternyata,
Itu adalah awal dari kehidupanku yang sesungguhnya. Aku bebas. Angga menggenggam tangannya, menatap bintang. Ia tidak menyebutnya takdir. Ia menyebutnya pilihan. Pilihan untuk mengambil jalan yang paling sulit, menolak kemudahan, dan menuntut kebenaran. Dalam kesederhanaan warung kelontong, mereka menemukan kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh Arman atau kekuasaannya. Angin malam membawa doa mereka. Sebuah doa untuk martabat, yang jauh lebih berharga daripada kekuasaan. Di akhir kisah yang penuh liku ini, Angga dan Bunga telah berhasil melepaskan diri dari rantai kekuasaan dan kebohongan, memilih hidup sederhana yang jujur, dihiasi tawa fikri, putra mereka. Kebebasan sejati mereka bukan didapatkan melalui kekayaan atau jabatan yang ditawarkan, melainkan melalui pilihan untuk hidup berani, menolak kebohongan, dan berdiri tegak menuntut kebenaran. Inilah hikmah yang bisa kita petik. Kekuatan dan harga diri sejati tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan yang kita miliki, melainkan dari ketulusan hati dan keberanian untuk menolak ketidakadilan, bahkan ketika itu datang dalam balutan kemewahan. Ingatlah, bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah takdir yang menuntun kita pada cinta dan kedamaian yang sesungguhnya.